Gimana cara naikin followers buat kita-kita kreator pemula? Jawabannya ini lumayan kompleks. Aku jawab by video aja. Sebenarnya orang follow kita atau enggak, ya itu adalah kemauan mereka sendiri. Ini aku ada tips nih buat teman-teman supaya banyak yang follow akun teman-teman. Yang pertama adalah kalian ngonten jangan sekedar ngonten, tapi kalian kuatin dulu untuk personal brandingnya. Apa sih itu personal branding dalam konten creator itu? Apa toh? Personal branding adalah dimana kamu itu pengen dikenal audiens kamu itu sebagai apa? Sebagai seorang beauty vlogger, seorang emak-emak yang kontennya masak, sebagai emak-emak berdaster yang kontennya drama, lucu-lucuan, dan lain sebagainya. Kamu pengen dikenal followers kamu itu seperti apa dan menjadi apa? Wah, ini aku lewati lunyu banget nih guys, nggak kasih lihat. Aku ini sambil timik-timik ya guys ya. Aku takut kepleset soalnya. Ya namanya membangun personal branding itu emang harus dipikirkan. Kalian pengen dikenal orang-orang itu menjadi apa dan konten yang kalian sajikan itu konten yang modelnya seperti apa. Dimana kamu sudah menemukan ciri khasmu, pattern kamu atau pola konten kamu. Atau kamu itu sudah mempunyai karakter yang orang-orang itu bakal notice kalau semisal konten seperti itu tuh berarti kontennya kamu. Nah, itu kamu udah menemukan personal brandingmu. Sebenarnya personal branding itu gampang-gampang susah. Untuk menemukan personal branding tuh emang tidak langsung jadi ya, tapi harus berproses. Cuma kalau kalian udah punya personal branding yang kuat, itu akan memudahkan kalian dikenal atau dinotis banyak orang, sehingga followers itu bakal dengan sendirinya follow akun teman-teman. Karena audiens itu kan bakal notice. Semisal nih, seorang gendis. Dulu aku dikenalnya itu sebagai gendis yang sering share tutorial makeup buat pemula menggunakan bahasa Jawa. Itu adalah cara aku untuk membangun personal branding supaya orang-orang itu gampang ternotis. Oh, berarti Mbak ini tuh yang sering pakai daster itu ya. Oh, Mbak ini tuh ya suaranya medok yang pakai bahasa Jawa itu ya. Jadi orang-orang tuh bakal ternotis. Entah selanjutnya orang-orang itu bakal follow aku atau enggak. Yang penting aku tuh udah punya ciri khas, aku udah punya pakem, aku udah punya pattern. Jadi gampang dititani orang. Wah, muncat ya onoleng ulah. Jadi sampai sini kalian ada gambaran kan? Kalau semisal kalian pengen dikenal, kalian pengen dititani orang-orang, ya kalian harus punya ciri khas, kalian harus punya pattern, harus punya pola. Terus ini aku bakal jawab buat teman-teman yang punya pertanyaan, Mbak Gendis, terus gimana aku dititani orang? Orang aku aja konten-kontennya tidak pernah menunjukkan mukaku yang seperti apa, suaraku seperti apa. Rata-rata aku kalau bikin konten itu cuma nyules, cuma footage aku lagi nggodok endok, terus pakai sound orang. Nah, kamu kalau kontennya kayak gitu doang, ya jangan harap followers bakal banyak. Karena apa? Karena orang-orang itu nggak tahu seorang kamu itu yang seperti apa, yang bagaimana. Jadi itu kenapa kalau kita emang sudah mantap konten, kita harus punya ciri khas, kita harus punya pattern, kita harus punya personality. Itu yang membuat orang-orang tuh jadi tahu siapa kamu, terus menikmati konten-kontenmu, lanjut follow akunmu. Jadi setiap kali kamu bikin video itu orang itu seneng. Yora. Ya ngomong doang ya enak toh Mbak Gendis. Percayalah guys, untuk sampai di titik ini aku juga nggak langsung langsung followersku banyak atau sanewu gitu ya, enggak. Aku juga mengawali dari followers 0, 100, 1000 sampai ratusan ribu sampai sekarang itu ya aku di sini merasani dan ngelakoni. Makanya aku bisa ngomong ke kalian. Aku tidak melabeli aku suhu atau gimana. Jujur aku ngonten itu sudah tahun keempat, mulai ngonten itu 2020. Jadi lumayan udah banyak makan asam garam perkontenan. Dan masih banyak juga fakta pahit yang mesti kalian ketahui ya. Apalagi di era sekarang itu konten itu karena banyak pemainnya dan juga banyak yang menjadi konten creator, maka persaingan itu semakin ketat.
Kalau aku boleh menanggapi ya guys, kalau kalian emang pengen berhasil di dunia konten creatoran Facebook, aku saranin coba deh kalian mulai kurangi konten-konten yang cuma footage terus ambil sound orang. Coba deh bikin konten yang original, yang ada muka kalian. Kalau semisal kalian malu menunjukkan muka, ya kalian pengambilan videonya itu yang estetik, yang tidak goyang-goyang, yang tidak patah-patah, yang tidak ngeblur. Terus ditambah lagi video itu diisi suara kalian, kasih materinya itu yang menarik. Itu orang-orang akan jauh lebih ternotis dengan konten yang seperti itu, dan otomatis followers kamu pasti naik. Atau biarpun di kontenmu itu tidak menunjukkan muka kamu, minimal dikasih suara, jadi orang-orang itu bakal ngitani kalau itu suara kamu. Dan sekalinya konten kamu menarik, konten kamu edukatif, bermanfaat, pasti followersmu tuh pasti gampang naiknya guys. Mungkin itu tips gimana cara naikin followers. Jadi sebelum kalian minta tips, gimana sih cara naikin followers? Selain kamu berbenah sama kontenmu, gak ada salahnya kalau kamu itu membangun personal brandingmu supaya kamu itu makin dikenal sama orang-orang pada ngenotis kamu, otomatis followers kamu bakal naik. Ya semoga ini sedikit tips dari aku bisa membantu teman-teman yang udah konsisten konten, yang udah memperbaiki konten, tapi kok kayaknya followers itu nggak naik-naik, itu gimana ya? Bisa jadi kamu belum menemukan personal branding kamu. Karena jujur untuk personal branding itu sesuatu yang penting ya. Kamu pengen dikenal sebagai apa, konten yang kamu sajikan seperti apa, orang-orang biar kenalan dulu sama kamu. Begitu ya guys ya. Untuk tips menjadi content creator berhasil di Facebook, jangan lupa untuk follow Facebook aku.